Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang dirahmati Allah, semoga kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang di antara rukun haji yang telah kamu pelajari kemarin, yaitu ada yang namanya rukun haji, yaitu tawaf. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, diawali dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Sebelum saya praktekkan cara tawaf, saya perkenalkan dulu. Yang pertama ini adalah Hajar Aswad. Kemudian ini adalah pintu Ka'bah. Ya, pintu Ka'bah. Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu namanya Multazam. Multazam itu artinya tempat yang istijabah untuk berdoa. Kemudian ini di depan Ka'bah ini namanya Makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu yaitu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Itu namanya Makam Ibrahim. Kemudian di sini ini namanya Hijr Ismail. Nah, ini ya. Yang melengkung ini Hijr Ismail. Hijr Ismail ini termasuk bagian dari Ka'bah. Ini Ka'bah itu dulu aslinya itu bentuknya seperti ini. Setelah ada banjir, akhirnya orang-orang Arab itu tidak bisa membentuk seperti ini semula, akhirnya bentuk persegi. Nah, itu namanya Hajar Aswad. Yang ini namanya rukun Iraki. Apa sih maksudnya rukun Iraki? Karena sudut ini lurus dengan Irak. Kemudian yang sudut sana, yang sudut ini ya, ini namanya rukun Syami. Rukun Syami ini pojok Syam ya, lurus dengan negeri Syam. Kemudian di sini, yang ini namanya rukun Yamani. Rukun Yamani lurus dengan Yaman. Nah, kemudian kita kembali lagi ke sini. Nah, jadi yang tadi itu ingat ya, yang tadi itu, yang melengkung itu namanya Hijr Ismail. Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, itu dibantu oleh Nabi Ismail. Nabi Ismail yang menata batunya di situ itu, makanya dikatakan Hijr itu artinya batu. Nah, makanya dikatakan Hijr Ismail karena yang membangun itu, yang menata batunya itu adalah Nabi Ismail. Kemudian sekarang caranya tawaf. Tawaf itu diawali dari Hajar Aswad. Ya. Kalau orang tawaf Ka'bah selalu di sebelah kiri orang tawaf. Tidak boleh begini, ini batal. Bukan batal wudhunya tapi batal tawafnya. Begini juga tidak boleh, berarti kita membelakangi Ka'bah, itu juga batal tawafnya. Tapi begini, ya. Tapi pertama boleh menghadap begini, kasih niat ya. Nawaitu tawafa, ya, nawaitu tawafa lil hajj, atau kalau haji, nawaitu tawafa lil haji sab'a aswatin lillahi ta'ala. Bismillahi Allahu Akbar. Jadi bismillahi Allahu Akbar. Tapi kalau disunatkan mencium Hajar Aswad, tapi di sana itu tidak mungkin karena di sini mesti penuh orang. Makanya kita biasanya di sini nih, ya, biasanya jauh dari Ka'bah, dari Hijr Ismail. Bismillahi Allahu Akbar. Ini, kemudian badannya gini lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Orang tawaf tidak boleh menyentuh Ka'bah atau menyentuh Hijr Ismail. Kalau menyentuh Ka'bah dengan Hijr Ismail ini batal, tawafnya batal ya. Saya lanjutkan, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai di rukun Yamani kita juga mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, tapi tidak usah mencium. Bismillahi Allahu Akbar. Terus dari sini ke Hajar Aswad membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai di pojok Hajar Aswad berarti kita dapat satu hitungan. Kemudian kalau yang kedua, ya mulai hitungan kedua, Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh menghadap karena ini sudah masuk tawaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, 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 wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai di rukun Yamani, Bismillahirrahmanirrahim, gini aja langsung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai di ujung di pojoknya Hajar Aswad. Berarti kita sudah dapat dua hitungan kedua. Dan seterusnya itu seperti itu. Terus gini anak-anak, apabila kamu misalnya ketika misalnya saya kan di sana kan penuh orang ya, penuh orang. Terus saya ketika saya itu melangkah subhanallah, alhamdulillah, tahu-tahu saya didorong orang sampai saya begini nih misalnya. Nah dari sini ke sini hitungan saya itu berarti batal. Saya harus mundur lagi. Ya, harus mundur lagi. Dari mana tadi saya saya didorong tadi itu sampai saya begini tadi itu harus mundur lagi, diulangi subhanallah, alhamdulillah. Tetapi kalau di sini misalnya penuh orang, nggak mungkin akan mundur. Soalnya Hajar Aswad itu kelilingnya kan seperti air mengalir itu ya, satu jurusan. Jadi kalau mundur itu repot. Kalian bisa terus saja keliling, nggak usah baca apa-apa sampai di Hajar Aswad, tetapi tidak dihitung 3 kali. Berarti hitungannya masih tetap 2 kali, kan begitu ya. Nah kemudian di sini setelah tawaf sudah selesai 7 kali, maka kita disunatkan sholat di belakangnya. Ini namanya Maqam Ibrahim, sholat sunat 2 rakaat di belakang di belakang Maqam Ibrahim. Kemudian setelah itu kita sholat di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu, nah ini lewatnya lewat sini. Yang sini ya, kita masuk, kemudian sholat menghadap sini. Ya, itu praktek tawaf seperti itu. Kemudian kita langsung sa'i ya, sa'i itu ini misalnya ini Bukit Sofa. Sa'i itu kan lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Misalnya ini Bukit Sofa. Nah, berangkatnya dari Bukit Sofa ini niatnya kemudian ke sana sampai itu ada pal di sana. Itu Marwahnya di sana. Itu misalnya Marwahnya di sana. Itu kan ada itu ya. Di sana ada itu. Itu ada pal seperti ini ya, putih itu di sana. Dekatnya itu mobil itu ya ada. Itu Marwahnya di sana. Lari-larinya dari sini.
Dari Bukit Sofa ini, Bukit Sofa lari-lari sampai ke Bukit Marwah. Dari Marwah itu dihitung 1 kali, kemudian kembali lagi ke sini sampai ke Bukit Sofa lagi itu 2 kali. Jadi ke sana dihitung 2 kali, sana lagi 3, sini lagi 4, sana lagi 5, sini lagi 6. Kemudian ke sana lagi, terakhir itu di sana di Sofa itu hitungan ke-7. Setelah itu baru di sana itu tahallul. Tahallul itu memotong rambut. Untuk laki-laki disunahkan digundul, kalau orang perempuan itu minimal 3 helai rambut dipotong, rambutnya dipotong. Kemudian selesai sudah, itu kegiatannya orang dan sa'i. Nana sekalian, saya lanjutkan video yang tadi. Saya lanjutkan tentang yang namanya jumroh. Jumroh itu termasuk wajib haji. Di antara wajib haji itu adalah ada jumroh akobah, ada jumrah ula, wusta dan akobah. Jumrah akobah ini dilaksanakan ketika tanggal 10 Dzulhijjah, setelah orang itu wukuf di Arafah. Kemudian itu kan tanggal 9, tanggal 10-nya kita berangkat menuju ke Mina. Ke Mina melakukan jumrah akobah. Jumrah akobah ini jumrah akobah. Ini yang dilempar itu jumrah akobah saja. Ini langsung dilempar 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, dilempar ini. Dikenakan ini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini sampai 7 kali. Kemudian nginep ya di Mina, nginep. Nginep besoknya hari ke-11, tanggal 11 bukan hari ke-11, tanggal 11 kita melempar lagi, yaitu melempar jumroh ula wusta akobah. Ini namanya jumroh ula. Ini jumroh ula. Ini dilempar 7 kali. Kalau sudah selesai 7 kali, kemudian kita melempar jumroh. Kita melempar jumroh wusta. Wusta itu artinya tengah-tengah. Yang kedua, tengah-tengah. Ini juga 7 kali, dilempar 7 kali. Kemudian setelah itu, kemudian melempar jumrah akobahnya, dilempar sebanyak 7 kali. Itu hari ke-11. Kemudian nginep lagi besoknya tanggal 12 kita melempar lagi mulai ula wusta akobah. Kemudian nginep lagi tanggal 13-nya kita melempar lagi ula wusta akobah. Kalau sudah selesai melempar jumrah sampai hari ke-13, kemudian kita kembali lagi menuju ke Mekah. Tapi itu pelaksanaan haji itu sudah sampai seperti itu. Kemudian setelah itu nanti di Mekah kita melakukan tawaf yang namanya tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf yang masuk rukun haji atau umroh. Ya, tawaf ifadah. Kemudian setelah tawaf sama pelaksanaan seperti tadi yang saya sampaikan tadi itu, sama pelaksanaannya. Setelah tawaf kemudian sa'i. Nah, kemudian sa'i, setelah sa'i sudah selesai. Kemudian ini tadi saya terangkan tentang jumrah akobah hari tanggal 10. Setelah melempar jumrah akobah, orang haji itu ya, setelah melempar jumrah akobah, maka kita memotong rambut. Itu namanya tahallul, motong rambut. Seperti tadi yang saya terangkan, motong rambut. Kemudian setelah motong rambut berarti kita tadi kan memakai pakaian ihram. Tapi kita kalau sudah motong rambut berarti pakaian ihram sudah bisa dilepas. Kita terus kemudian kita nginep yang seperti tadi yang saya terangkan tadi. Sementara itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.